reproduksi pada laki-laki dan proses spermatogenesis. Saya Mafreli dari Setiatua sebagai moderator. Saya Fitriana Hidayah sebagai pemateri 1. Saya Imatul Musa sebagai pemateri 2. Saya Amelia sebagai pemateri 3. Saya Isma Kaira Dewi sebagai notulen. Saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. B. Pengertian struktur dan organ reproduksi laki-laki dan proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi untuk menghasilkan gamet jantan dewasa yang kemudian membuahi gamet betina untuk menghasilkan zigot atau organ. Dari zigot inilah nantinya bisa menghasilkan pembedahan sel dan multiplikasi untuk proses pembentukan untuk menghasilkan keturunan yang sehat. Jumlah kromosom harusnya sesuai karena kegagalan dapat menyebabkan beberapa kelainan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan ke pemateri 2. A. 4 tahapan spermatogenesis. Spermatogenesis melewati 4 proses, yaitu tahap pertama spermatogonia diploid yang terletak di tubulus seminiferus akan bereplikasi secara mitosis dalam interfase sebelum metode meiosis 1 untuk membuat 46 pasang kromatid. Tahap kedua, pada tahap ini kromatid memungkinkan pertukaran informasi genetik melalui proses sinapsis. Ini dilakukan sebelum membelah menjadi spermatosit haploid melalui meiosis. Tahap ketiga, di tahap selanjutnya, 2 sel anak baru akan membelah lagi menjadi 4 spermatid yang memiliki kromosom unik dan jumlahnya kira-kira setengah dari spermatogonium asli. Tahap keempat, pada tahap ini, sel-sel berpindah dari lumen testis ke epididymis. Mereka menjadi dewasa dan berkembang menjadi 4 sel sperma dengan pertumbuhan mikrotubulus pada sentriol untuk mengembangkan aksonema. Sentriol yang terpisah memanjang dan berkembang menjadi ekor sperma. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. C. Ada beberapa kondisi yang memicu gangguan spermatogenesis. 1. Perubahan kromosom. Contohnya seperti yang terjadi pada sindrom Klinefelter atau kromosom Y yang kehilangan pada MND yang terlibat dalam spermatogenesis. Yang kedua, ini adalah kegagalan punya salah satu atau kedua testis dalam skrotum. Kondisi biasanya terjadi ketika bayi di dalam kandungan di awal kehamilan ataupun di usia kandungan menginjak 7 bulan. Yang ketiga, torsio testis merupakan kondisi ketika pembuluh darah yang menuju testis berjepit. Hal ini mengakibatkan lambatnya aliran darah yang menuju testis. Yang keempat, trauma. Trauma pada testis bisa disebabkan oleh beberapa yang tidak tuntas, bisa memicu pelumpukan daerah di testis yang mengakibatkan rasa sakit. Yang kelima, infeksi. Beberapa jenis infeksi bisa menyebabkan terhubung spermatogenesis. Contohnya adalah gondongan, infeksi, menular, seks, dan lain sebagainya. Ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, ada berapa tahap spermatogenesis? Baik, saya terima pertanyaan dari kelompok. Ada 4 tahap spermatogenesis. Spermatogenesis melewati 4 proses, yaitu tahap pertama, spermatogonia diploid yang terletak di tubulus seminiferus akan bereplikasi secara mitosis dalam interfase sebelum metode meiosis 1 untuk membuat 46 pasang kromatid. Tahap 2. Pada tahap ini kromatid memungkinkan
informasi genetik melalui proses inapsis. Ini dilakukan sebelum membelah menjadi spermatosis haploid melalui meiosis. Tahap ketiga. Di tahap selanjutnya, bila sel anak baru akan membelah lagi menjadi 4 spermatid yang memiliki kromosom unik dan jumlahnya kira-kira setengah dari spermatogonium asli. Tahap keempat. Pada tahap ini, sel-sel berpindah dari lomen testis ke epidermis. Mereka menjadi dewasa dan berkembang menjadi 4 sel sperma dengan pertumbuhan mikrotubulus pada setinggi untuk mengembangkan aksonema, sentriol dan sisa panjang dan berkembang menjadi ekor sperma. Baik, apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebih